Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pentingnya mempersiapkan indukan berkualitas di kandang teman-teman sekalian. Nah, di sini akan saya jelaskan ya teman-teman sekalian, betapa pentingnya proses pemilihan indukan itu dalam saat kita beli untuk kita breeding di kandang teman-teman sekalian. Nah, di sini biasanya saya itu membeli awal mulanya pada para peternak-peternak di kampung ya. Belum ada peternak senior di sini, peternak kampung semua. Saya juga termasuk peternak biasa-biasa ya, peternak kampung teman-teman sekalian. Nah, itu saya survei dahulu, tanyakan pada para peternaknya, ini biasanya bertelur berapa ekor, berapa butir. Nah, saya biasa bertanya, Pak, Bu, ini biasanya bertelur berapa butir ya? Ataupun saya langsung ke pekarangan telur entok yang sedang mengeram. Itu biasanya saya lihat ya teman-teman sekalian, saya amati ada berapa ekor sih telurnya yang sedang dierami. Nah, biasa rata-rata saya mengambil indukan itu yang telurnya di atas 15 ataupun seminimal mungkin itu di 15 butir. Nah, kalau memang sudah genetika di kandang itu memang telurnya banyak-banyak, ataupun satu induk satu petarangan kita tengok 15, satu tengok lagi di kandang petarangan selanjutnya ada 16 bahkan lebih, ataupun memang serendah-rendahnya hanya 15 butir 14 butir. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman sekalian, asalkan jangan satu indukan itu sudah hanya bertelur 10 butiran. Nah, itu berarti biasanya mungkin dipakan kurang ataupun genetikanya kurang, dan juga perawatannya ataupun usia di entok ini sudah terlalu tua mungkin ya. Nah, jadi pada saat pembelian itu kita survei memang genetikanya, anakan entoknya ataupun telur entoknya banyak-banyak di satu kandang tersebut. Nah, setelahnya kita boleh mengambil lebih kurang 5 ekor ataupun 10 ekor boleh teman-teman sekali, kita beli 5 ekor 10 ekor boleh. Jadi asalkan besornya tadi kita belinya di tempat yang berbeda, jadi dia nggak boleh satu tempat teman-teman sekalian, kita beli di tempat lain sehingga nantinya tidak terjadi perkawinan sedara ataupun inbreeding. Nah, inbreeding ini kalau perkawinan sedara satu periode biasanya tidak terlihat teman-teman sekalian, tidak terlihat perbedaan ataupun kecacatannya. Nanti pada saat sudah periode 3 sampai dengan 5 baru terlihat dengan jelas hasil genetika perkawinan sedara tadi akan nampak sekali dari anakan entoknya yang banyak yang cacat. Contohnya kakinya X teman-teman sekalian, silang kakinya, dan juga terkadang paruhnya itu menjadi pendek ataupun bulu sayapnya jadi turun ke bawah teman-teman sekalian, kurang bagus lah dilihat. Nah, itu juga salah satu contoh perkawinan sedara. Kadang yang paling terlihat jelas itu paruhnya menjadi pendek kecil. Nah, itu kalau pendek kecil teman-teman sekalian, itu genetikanya akan sangat kecil entoknya, jadi kecil, jadi kurcaci. Walaupun pakan yang sudah kita berikan itu hasilnya maksimal, mau kita beri pakan pabrikan sebagaimana mungkin pun itu memang genetikanya sudah rusak. Jadi teman-teman sekalian, itu diwajibkan ya untuk membeli indukan itu berbeda kandang. Boleh satu indukan itu kita beli 10-20 ekor, tapi basor wajib kita berbeda kandang teman-teman sekalian. Nah, tujuannya untuk menghindari inbreeding. Nah, jadi teman-teman sekalian wajib mengikuti ya teman-teman, khususnya peternak pemula. Nah, banyak juga yang bertanya kenapa sih harus berbeda pejantan atau indukan. Nah, di kandang saya biasa-biasa aja, aman-aman aja. Itu kadang ada juga yang seperti itu. Nah, yang seperti itu biasanya memang ya banyak sekali terjadi pembeliannya itu berbeda-beda tempat ataupun memang genetiknya berbeda-beda. Tapi juga itu hanya aman di periode 1, 2, 3 aja teman-teman sekalian. Jadi ya setahun 2 tahun aman, masuk ke tahun ketiga nanti dia nggak terasa, karena yang terasa yang beli seperti apa. Contohnya saya belum beli anakan entok di peternak yang inbreeding lebih kurang sampai 3 tahun, nanti saya besarkan lambat pertumbuhannya teman-teman sekalian. Banyak kejadian ya jual beli bibit anakan entok itu di area Medan ya, tapi saya tidak sebut siapa orangnya dan saya juga tidak tahu siapa orangnya.
Nah, dia membeli itu anakan entok, tapi beberapa ekor ya, nggak semua teman-teman sekalian, hanya sekitar kalau 10 ekor paling nggak ada sekitar maksimalnya 10 ekor ataupun 20 ekor yang seperti itu. Pertumbuhannya agak sedikit lambat karena memang kita kan nggak tahu, namanya agen kan mengumpuli di mana-mana. Jadi lebih baik kita membeli di satu peternakan, memang peternakan tersebut kita bisa lihat sendiri anakan entoknya, dia punya anakan entoknya, dia punya basornya teman-teman. Nah, setelahnya kita wajib melihat dari postur badannya. Nah, postur badan yang wajib kita pilih itu pada saat dipegang badannya itu tulang bawahnya itu dia tidak lancip teman-teman sekalian, ataupun tidak tajam, dia padat gemuk. Itu mengartikan ataupun menyimpulkan badan entok itu gemuk sehat, tidak lancip. Kalau lancip tuh kita pada saat pegang bagian bawah tubuhnya itu atau tulangnya itu terasa menonjol, lah itu kurus berarti indukan entoknya. Jadi itu kita hindari pada saat proses pemilihan. Namanya kita membeli ya kita harus memilih teman-teman sekalian. Tapi kalau rekomendasi dari kandang itu ini bagus indukannya, kita pegang bagus, nah berarti kita nggak perlu pilih-pilih terlalu ribet teman-teman sekalian. Nah, jadi setelahnya pada saat kita pemilihan, pada saat kita pegang badannya bulat, kita lihat postur badannya panjang, dari paruh ke ekor itu panjang, lalu kita bisa melihat paruhnya itu wajib panjang dan lebar. Jangan pilih paruh yang pendek-pendek teman-teman sekalian, paruhnya pendek gitu. Nah, itu biasanya memang genetiknya sudah tidak bagus ya. Jadi kita pilih yang paruhnya panjang. Sudah paruhnya panjang, kakinya, ruas kakinya panjang, jadi dia nampak tinggi, terus tuh indukannya panjang. Nah, dipegang badannya bulat seperti botol tuh, bulat teman-teman sekalian. Nah, itu sangat-sangat layak untuk kita pelihara, khususnya peternak-peternak yang ingin beternak entok ini skala panjang. Nah, kalau ingin beternak entok skala panjang tapi ingin menghabiskan waktu sedikit lama, kita bisa membeli dere-dere ataupun gadis-gadis untuk entok itu biasa di usia 5 bulan 6 bulan. Nah, itu kita bisa beli pada saat kita pelihara itu sebulan lagi ya. Kalau 6 bulan itu sebulan lagi sudah mau bertelur, berarti kan kita tidak boleh disatukan dulu sama basor, tunggu sistem reproduksinya benar-benar matang di indukannya. Nah, pada saat dia sudah mulai membentuk badan, sudah mulai mau bertelur, nah, lalu kita satukan dengan pejantan. Nah, ini bertujuan teman-teman sekalian, kita beternak entok ini pilih yang muda-muda itu biar supaya rasio peternakan kita itu cukup panjang. Pada saat proses bertelurnya indukan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih lama teman-teman sekalian. Jadi produktivitas telur entok kita masih terjaga stabil, ataupun satu kali bertelur. Nah, setelah satu kali bertelur itu juga masih muda indukan kita ini, masih muda sekali, masih panjang sekali jenjang karirnya istilahnya ya kan teman-teman sekalian. Jenjang dia bertelur, proses dia menghasilkan anakan entok itu masih panjang sekali waktunya. Jadi kita harus memilih yang benar-benar muda. Tapi kalau masih dere biasanya itu bertelurnya tidak terlalu banyak teman-teman sekalian, hanya karena dia masih belajar bertelur, biasanya hanya 10 ataupun 13 butir teman-teman sekalian. Tapi setelah nanti anakan kedua, dia mulai stabil pada saat proses bertelurnya. Nah, sekarang ini saya sudah merambah ke beberapa jenis-jenis entok yang sekarang ini ready, itu entok lokal. Tapi untuk anakan entok mesti diinden dulu, khususnya untuk entok anakan lokal. Nah, untuk jumbo kita ready juga teman-teman sekalian. Nah, untuk jumbo saat ini ready di segala macam usia, tapi tidak banyak teman-teman sekalian, karena memang laris manis sekali untuk jumbo ini teman-teman sekalian, khususnya di pasaran kota Medan, Aceh, Padang, dan memang kita ready segala macam usia, segala macam genetika kita punya. Nah, jumbo sekarang kita memasuki di entok jenis milenial. Nah, entok jenis milenial kita langsung datangkan dari Jawa. Ini sudah genetikanya sudah menang kontes di Jawa ya teman-teman sekalian, khususnya saya ambil di daerah Kebumen teman-teman sekalian. Anakan ready, segala macam usia ready, tapi harga memang sedikit mahal dibandingkan entok jenis jumbo. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang di sini entok jenis jumbo itu sangat bagus untuk genetika pada saat kita persilangan untuk dikawinkan dengan entok lokal, sudah bagus juga. Tapi saya sarankan silangkan dengan jumbo biar anakan entoknya lebih maksimal. Jadi itulah teman-teman sekalian proses pemeliharaan yang ada di kandang saya. Nah, ini entok milenial juga ya teman-teman sekalian, di usia 3 bulanan, 2 bulan 3 bulan campur.
Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin memesan, langsung japri ke WhatsApp saya teman-teman sekalian, nanti akan saya letakkan di deskripsi ataupun di kolom komentar, nanti akan saya letakkan. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.